2003 mencatat bahwa proyek-proyek publik besar di era kolonial selalu mengakibatkan kematian massal karena kondisi kerja yang brutal. Mengapa angka pastinya tidak jelas? Ada beberapa alasan. Pemerintah kolonial tidak tertarik mencatat kerugian pribumi, banyak arsip yang hilang atau dimusnahkan, sistem pencatatan sipil belum modern, keluarga pekerja yang meninggal sering tidak melapor karena takut yang jelas. Pembangunan jalan raya pos adalah tragedi kemanusiaan. Ribuan keluarga kehilangan ayah, suami, anak mereka. Dan untuk apa? Untuk jalan yang terutama digunakan untuk kepentingan militer kolonial. Saya mengutip Prof. Dr. Bambang Purwanto, sejarawan dari Universitas Gadjah Mada. Pembangunan infrastruktur pada masa kolonial tidak bisa dipisahkan dari eksploitasi tenaga kerja pribumi. Jalan raya pos adalah contoh klasik bagaimana modernisasi kolonial dibangun di atas penderitaan rakyat. Apakah pembangunan infrastruktur modern hari ini juga mengandung unsur eksploitasi? Bagaimana kita bisa memastikan pekerja mendapat hak mereka? Diskusi di komen. Pertanyaan kontroversial, apakah para bupati ini korban atau kolaborator? Mari kita analisis dengan perspektif 1, bupati sebagai korban menurut Dr. Heather Sutherland dalam The Making of a Bureaucratic Elite 1979. Bupati berada dalam posisi sulit, terjepit antara tekanan kolonial dan tanggung jawab kepada rakyatnya, dan Dels terkenal sangat keras. Bupati yang menolak perintah bisa dipecat, diasingkan, bahkan dihukum. Sistem feodal Jawa membuat bupati juga harus menjaga keseimbangan dengan sultan dan bangsawan lain. Beberapa bupati mencoba melindungi rakyatnya, tapi kekuasaan mereka terbatas. Perspektif 2, bupati sebagai kolaborator atau koruptor, tapi di sisi lain, banyak bukti menunjukkan beberapa bupati memang memperkaya diri. Dari sistem ini ada laporan tentang bupati yang menggunakan tenaga kerja rodi untuk proyek pribadi. Bukan hanya proyek pemerintah, sistem upeti dan tribute memperparah eksploitasi. Kenyataannya, situasinya kompleks. Ada bupati yang benar-benar korban sistem kolonial. Ada juga yang memanfaatkan sistem untuk kepentingan pribadi. Dan ada yang di tengah-tengah, mencoba survive sambil tetap melindungi sebagian rakyatnya. Dr. J. Danang Widoyoko, pengamat politik dan korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), memberikan perspektif modern. Pola korupsi yang terjadi pada era Dan Dels sebenarnya masih kita lihat hingga hari ini. Uang dari pusat dikucurkan untuk